Pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan Indonesia pada bulan September 2023 kembali surplus sebesar 3,42 miliar dolar Amerika. Dan surplus perdagangan di bulan September ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang mencapai 3,12 miliar dolar Amerika. Neraca perdagangan Indonesia pada September 2023 kembali mencatatkan surplus sebesar 3,42 miliar US dollar. Ini menjadi surplus perdagangan 41 bulan berturut-turut. Surplus perdagangan September 2023 ini tercatat tumbuh 0,30 miliar US dollar dari sebelumnya yang mencapai 3,12 miliar US dollar. Namun turun 1,54 miliar US dollar secara tahunan. Badan Pusat Statistik mencatat surplus perdagangan September ditopang oleh kinerja ekspor yang mencapai 20,76 miliar US dollar, sementara impor mencapai 17,34 miliar US dollar. Berdasarkan data BP, surplus neraca perdagangan September 2023 lebih ditopang oleh komoditas non-migas sebesar 5,34 miliar US dollar. Bahan bakar mineral terutama batu bara juga lemak minyak hewan nabati, serta barang besi dan baja menjadi komoditas utama penyumbang surplus. Sementara neraca perdagangan komoditas migas mengalami defisit 1,92 miliar US dollar pada September 2023. Minyak mentah dan hasil minyak menjadi komoditas penyumbang defisit. Secara kumulatif Januari hingga September 2023, surplus neraca perdagangan mencapai 27,75 miliar US dollar, turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 39,85 miliar US dollar. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Sementara itu di tengah surplus neraca perdagangan 41 bulan secara berturut-turut, BPS mencatat kinerja ekspor pada bulan September 2023 justru mengalami perlambatan dan pelemahan kinerja ekspor didorong oleh penurunan ekspor non-migas imbas dari pelemahan harga komoditas global. Di tengah surplus neraca perdagangan 41 bulan secara berturut-turut, Badan Pusat Statistik mencatat kinerja ekspor pada September 2023 mengalami perlambatan. BPS mencatat realisasi ekspor September 2023 mencapai 20,76 miliar US dollar. Angka ini turun 5,63% secara bulanan dan turun 16,17% secara tahunan. PLT Kepala BPS Samalia Dininggar Widyasanti menyebut pelemahan kinerja ekspor didorong oleh penurunan ekspor non-migas. Penurunan ini juga melanjutkan tren penurunan sejak awal tahun mengikuti pelemahan harga komoditas global. Berdasarkan data BPS, ekspor non-migas sepanjang September 2023 mencapai 19,35 miliar US dollar, turun 6,41% dibandingkan Agustus 2023. Secara tahunan, sektor pertambangan tercatat mengalami penurunan terbesar mencapai 41,93%, mencapai 15,41 miliar US dollar. Secara tahunan, nilai ekspor September 2023 mengalami penurunan yang cukup dalam, yaitu sebesar 16,17%. Kontraksi ini tentunya didorong oleh penurunan ekspor non-migas dan melanjutkan tren yang terjadi sejak awal tahun, terutama disebabkan oleh harga-harga komoditas unggulan di pasar global yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Secara kumulatif, BPS mencatat nilai ekspor sepanjang Januari hingga September 2023 mencapai 192,27 miliar US dollar, turun 12,34% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, neraca perdagangan September surplus, kinerja ekspor mengalami tekanan. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Selamat pagi Pak Faisal. Selamat pagi Mas Pras. Ya, salam sehat Pak. Salam sehat. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Tadi sudah disampaikan begitu kinerja dari neraca perdagangan kita surplus lagi nih 41 bulan berturut-turut Pak Faisal. Tapi kalau kita cermati memang dibandingkan dengan tahun lalu ada sedikit penurunan. Meskipun kalau kita lihat dibandingkan dengan Agustus surplusnya naik lagi nih. Bagaimana review Anda Pak Faisal? Ya, pertama jangan hanya melihat pada face value bahwa
kita mengalami surplus. Oke. Surplus 3,4 miliar US dollar itu memang cukup besar, apalagi dibandingkan bulan lalu itu lebih besar ya. Nah, tapi kita perlu membedah lebih lanjut. Sebabnya apa? Ya karena surplus ini bisa sehat, bisa juga kurang sehat, tergantung apa sebabnya. Oke. Nah, kalau kita melihat penyebab daripada surplus yang terjadi pada bulan September kemarin, ini bukan disebabkan karena ekspor kita mengalami peningkatan. Ekspor kita justru mengalami penurunan secara bulanan maupun secara tahunan dibandingkan bulan yang sama tahun yang lalu. Oke. Nah, jadi artinya kurang sehat, ya. Nah, apalagi kalau kita melihat dari sisi impor. Nah, jadi ternyata surplusnya itu melebar dibandingkan bulan yang lalu. Nah, ini karena impornya turun lebih tajam. Ya, jadi ekspornya sebetulnya turun, impornya juga turun, dan turun impor ini lebih tajam. Dan ini artinya juga kalau impor turunnya tajam, ini bukan indikasi yang baik sebetulnya, karena kalau kita melihat penurunan impor terjadi pada semua golongan barang, termasuk barang-barang yang produktif, bahan baku dan bahan penolong secara bulanan turun hampir 5%, barang modal secara bulanan turun dari 12%. Kalau kita lihat secara tahunan, persentase penurunannya lebih tinggi lagi. Oke. Nah, jadi artinya ini tidak sehat, baik dilihat dari pergerakan ekspor maupun pergerakan impor. Nah, khusus untuk impor, ini terus terang berada di luar prediksi kami. Ya, sebetulnya kalau dari penurunan ekspor ini kita sudah bisa prediksikan di kisaran 20,5 miliar US dollar untuk kita memang memprediksikan juga mengalami penurunan, tapi tidak setajam ini sehingga hanya sekitar 17-an miliar US dollar. Jadi ini penurunan impor yang lebih tajam ini sebetulnya adalah indikasi bahwa permasalahan pelambatan ekonomi global ini sudah semakin terasa di ekonomi domestik kita. Kita tahu sebetulnya kalau dari dibandingkan dengan banyak negara yang lain, sebetulnya ekonomi kita lebih resilient terhadap masalah di eksternal ya. Nah, tapi dengan adanya penurunan impor ini mau tidak mau kita sudah mulai lebih merasakan bagaimana dampaknya ekonomi global, perlambatan ekonomi global terhadap satu masalah permintaan di dalam negeri yang itu bisa berdampak terhadap di hulu, yaitu adalah industri manufaktur, sehingga mengurangi pembelian terhadap bahan baku, bahan penolong, dan juga barang modal. Gitu. Oke, nah secara fundamental sendiri Anda melihat bagaimana dengan aktivitas ekonomi di dalam negeri? Kalau Anda memberikan satu catatan yang cukup keras juga begitu dari sisi nilai kinerja ekspor kita yang justru masuk kategori tidak sehat, demikian juga dengan importasi yang mengalami penurunan. Lantas bagaimana dengan aktivitas dan geliat ekonomi kita sebenarnya? Secara agregat sebetulnya masih cukup resilient dibandingkan negara lain secara agregat. Jadi kita lihat misalkan dari sisi pertumbuhan ekonomi masih bisa sampai 5% sampai dengan kuartal terakhir. Kemudian dari sisi neraca perdagangan masih bisa surplus, walaupun surplusnya sebetulnya tidak sehat. Lalu juga di beberapa indikator yang lain, mulai dari nilai tukar rupiah kita masih relatif oke lah di 15 ribuan US dollar, rupiah per US dollar. Dan juga beberapa indikator seperti misalkan inflasi ya. Nah, itu secara agregat, tapi kalau kita melihat lebih dalam ya bukan hanya pertumbuhan ekonomi 5%, tapi bagaimana dengan distribusi ya atau perkembangan misalkan dari sisi konsumsi dan juga kesejahteraan antar golongan. Nah, ini yang saya melihatnya terutama untuk lapisan menengah ke bawah ini sudah semakin lebih lambat lagi dari sisi tingkat konsumsinya ya, sehingga ini yang mempengaruhi juga dari sisi produksi ya, industri manufaktur. Nah, kita bisa melihat bahwa industri manufaktur di tengah kondisi global seperti sekarang sebetulnya banyak bergantung pada konsumsi di domestik ya. Nah, tapi kalau konsumsi domestik yang golongan menengah ke bawah yang secara jumlah sebetulnya lebih banyak, walaupun secara value lebih besar di golongan menengah atas, nah ini tetap akan mempengaruhi tingkat produksi daripada industri manufaktur dan juga tentu saja dari bukan hanya industri besar, tapi juga pada industri yang lebih kecil termasuk UMKM ya, diantaranya.
Iya, Pak Faisal, surplus neraca perdagangan Indonesia di bulan September ini kan ditopang oleh surplus pada komoditas non migas ya. Ini sebesar Ya, 5,34 miliar dolar dan komoditas penyumbang surplus utamanya adalah bahan bakar mineral HS27, kemudian lemak dan minyak hewan nabati HS15, ya. kemudian besi baja HS72. Nah, ini tanggapan Anda bagaimana? Apakah memang ini hanya sementara waktu saja yang memang bisa menjadi penopang ekspor kita atau bagaimana? Ya, sebetulnya kalau dilihat dari kode HS tadi itu sebetulnya tipikal sama Mas, Hmm, seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi HS27 itu adalah migas plus batu bara. Jadi terutama oke. highlightnya di batu bara di situ ya. Hmm, Nah, harga batu bara sudah semakin turun, ya, tapi biar bagaimanapun tingkat harga batu bara pada saat sekarang, walaupun dibandingkan tahun lalu turunnya tajam, tapi masih lebih tinggi dibandingkan kondisi pra-pandemi. oke. Sawit itu yang HS yang minyak nabati tadi. Nah ini juga dalam tren penurunan walaupun tidak setajam batu bara. Nah hanya saja Baik. kalau dibandingkan dengan pra pandemi, harga minyak sawit juga sekarang masih lebih baik ya. Dan itu yang menopang dari sisi ekspornya ya untuk bisa masih pada level menopang surplus begitu. Nah yang ketiga adalah ini yang tadi disebutkan besi baja itu adalah eh, golongan manufaktur ya, jadi yang di luar komoditas ya. Hmm. Produk manufaktur yang kita selama mulai dari pandemi sampai dengan sekarang ini mengalami peningkatan dari sisi ekspornya, tidak lepas dari investasi yang masuk di industri hilirisasi mineral, Oke, terutama nikel ya. Nah ini mendorong peningkatan ekspor besi dan baja ya, turunan daripada nikel. Jadi itu yang sudah terjadi sebetulnya sejak masuk pandemi sampai dengan sekarang. Cuma memang dari tingkat daya dorong terhadap surplusnya itu tidak sekuat lagi tahun 2022 nah itu begitu. dia. Lantas bagaimana melihat kondisi global sehingga ini menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk eksportasi produk-produk unggulan Indonesia, misalnya besi baja, kemudian komoditas-komoditas andalan kita begitu, Pak Faisal. Anda melihat akankah ini juga lagi-lagi akan mempengaruhi dampak terkait dengan surplus neraca dagang kita ke depan? Ya, uh, kalau melihat kondisi global, tren perlambatan masih terjadi. Bahkan kalau kita melihat kondisi geopolitik, ini akan menciptakan uncertainty baru ya, terutama perkembangan terakhir di Timur Tengah setelah kita mendapatkan impact dari konflik Rusia dan Ukraina sejak dari Betul. tahun yang lalu. Nah, ini akan mempengaruhi juga kinerja ekspor kita. Iya. Untuk status sekarang sebetulnya Amerika sudah relatif lebih stabil ya. Eropa juga relatif lebih baik kondisinya dibandingkan tahun yang lalu, tapi Tiongkok tidak sebagus yang diperkirakan, gitu ya. Hmm. Padahal Tiongkok adalah mitra dagang terbesar kita. Yes. Nah, tapi untuk mitra dagang besar kita yang lain seperti India, nah ini untungnya masih bisa tumbuh sampai 6%, artinya masih bisa meredam walaupun sebagian daripada perlambatan di negara-negara mitra dagang besar kita yang lain. Nah, tapi yang perlu dicermati juga selain daripada ekspor dari perkembangan global ini adalah terhadap potensi impor ya, terutama jika ada konflik geopolitik ini biasanya akan berdampak terhadap kenaikan harga minyak, dan kalau harga minyak naik kita sebagai negara net importir minyak akan mengalami peningkatan impor secara value untuk migas ya, Yes. dan ini akan memperkecil daripada surplus kita. Tapi biar bagaimanapun, saya memprediksikan sampai dengan akhir tahun ini masih kita akan mengalami atau menikmati surplus, walaupun surplusnya sebetulnya semakin tipis dan juga Ya. relatif kurang sehat sebagaimana yang saya ceritakan di awal tadi. Oke, dari sisi nilai impor, Indonesia di bulan September juga tercatat sebesar 17,34 miliar dolar Amerika, turun 8,15% dibandingkan dengan Agustus 2023. Dan ini sedada kalau kita bandingkan dengan September 2022 sebesar 19,81 miliar dolar Amerika. Jadi turun juga nih 12,54%. Seperti apa nanti? Apakah dampaknya akan melihat dari sisi industri kita juga akan terdampak atau tidak? Kita bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Faisal, kita akan jeda sebentar. Dan pemirsa, kami masih akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review. Berikut ini kami sampaikan sejumlah data pemirsa terkait dengan ekspor non-migas di bulan September ke sejumlah negara. Yang terbesar itu mana saja? Yang pertama ada Tiongkok, itu nilainya 5,17 miliar dolar Amerika. Kemudian Amerika Serikat 1,84 miliar dolar Amerika. Kemudian India 1,5 miliar dolar Amerika. Berikutnya provinsi asal barang untuk ekspor Indonesia periode Januari sampai dengan September 2023. Jawa Barat
Kita lihat di posisi 27,64 miliar dolar Amerika, kemudian Kalimantan Timur 21,16 miliar dolar, kemudian Jawa Timur 16,21 miliar dolar Amerika. Itu dia provinsi-provinsi pengekspor ya barang-barang ke luar negeri dari Indonesia. Berikutnya 3 negara pemasok barang impor non migas terbesar ke Indonesia Januari sampai dengan September periodenya. Ada Tiongkok senilai 45,68 miliar dolar atau sekitar 32,92%, sementara Jepang 12,36 miliar dolar 8,91%, dan Thailand 7,71 miliar dolar atau 5,55%. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif KOR Indonesia. Pak Faisal, kita akan lanjutkan kembali Pak. Tadi sempat tertunda bicara mengenai importasi. Menarik kalau kita lihat tadi sudah dibahas ekspor ya. Kaitannya juga dengan beragam kondisi global yang menghambat juga aktivitas ekspor kita. Nah, importasinya bagaimana? Indonesia itu di September kan tercatat 17,34 miliar. Turun 8,15% dibandingkan dengan Agustus. Kemudian di September 2022 juga mengalami penurunan 12,54% nih Pak Faisal. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, untuk importasi ini terjadi pada semua golongan barang. Barang konsumsi turun 22%, bahan baku bahan penolong hampir 5%, barang modal turun juga hampir 12%. Itu secara bulanan. Nah, secara tahunan yang saya sebutkan tadi, bahan baku bahan penolong dan barang modal itu malah penurunannya dibanding secara year-on-year itu lebih tinggi lagi. Nah, ini berarti adalah kalau kita melihat ini, jika ini terjadi dari bulan ke bulan, maka ini sebetulnya adalah indikasi dari pelemahan dari permintaan di dalam negeri gitu. Dan saya ingin mengajak sebetulnya untuk melihat indikator yang lain kalau kita berbicara masalah permintaan dari dalam negeri. Memang secara agregat saya katakan tadi bahwa pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih mencapai 5% sampai dengan kuartal terakhir. Nah, tapi ada beberapa indikator seperti misalkan penjualan, indeks penjualan real ya, itu adalah proksi untuk tingkat pembelian masyarakat untuk barang-barang yang paling sering dibeli. Ya, ini dari sampai dengan bulan September kemarin masih positif memang, tapi semakin kecil pertumbuhannya. Terakhir di September hanya tumbuh 1% secara year on year. Jadi kesimpulannya adalah memang tidak mengalami kontraksi ya, tidak turun, tapi pertumbuhannya itu lambat ya, terseok-seok. Nah, sehingga kalau kita hubungkan misalkan dengan beberapa isu yang terakhir sempat viral seperti bagaimana pedagang pasar di Tanah Abang ini mengeluhkan karena lemahnya penjualan dan kemudian menuduh misalkan platform TikTok gitu ya yang mengambil pasar-pasar mereka. Nah, ini saya perlu mengajak untuk melihat secara lebih luas. Selain ada persaingan offline dengan online dan juga ada persaingan pada beberapa platform yang bermain di online. Nah, sebetulnya juga kita melihat dari sisi permintaan. Nah, bisa jadi ini adalah bentuk atau konsekuensi dari permintaan yang juga semakin lambat ya. Dan ini terkonfirmasi tadi yang kalau saya sampaikan bahwa indeks penjualan real, dan juga terkonfirmasi kalau kita melihat dari September kemarin pertumbuhan impor secara bulanan untuk barang konsumsi minus 22% misalnya. Nah, ini yang perlu diwaspadai karena pelemahan secara domestik tentu saja akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, selain juga berpengaruh terhadap hulu, yaitu adalah dari sisi produksi. Itu Mas. Menurunnya demand atau permintaan di masyarakat khususnya di dalam negeri ya, dan terkait juga dengan adanya importasi barang-barang bahan baku penolong. Bagaimana dengan kondisi realnya sendiri di masyarakat begitu? Apakah daya beli masyarakat yang melemah begitu? Karena kita tahu juga kemarin dihajar juga dengan beberapa komoditas pangan begitu ya. Kita tahu ada El Nino di sini yang terjadi sampai sekarang pun belum jelas kapan berakhir, meskipun BMKG bilangnya akhir Oktober ini begitu, Pak Faisal. Ya, ini memang yang perlu diwaspadai, terutama kalau kita berbicara spesifik terhadap kebutuhan pangan ya, basic needs ya. Nah, karena secara inflasi umum kita memang masih di bawah 3% ya, tapi
jangan lupa bahwa kalau kita melihat kenaikan harga barang-barang terutama yang basic needs ya, ini sangat sensitif terhadap masyarakat menengah ke bawah tadi. Nah, seperti saya katakan bahwa kalau kita melihat dari kecepatan konsumsi ya, ini yang makin besar tekanannya adalah kalangan menengah ke bawah. Akan semakin tertekan lagi jika dari sisi biaya hidupnya, yaitu terutama untuk basic needs untuk pangan, ini mengalami peningkatan. Peningkatan yang sedikit ini akan tetap akan mempengaruhi daya beli terutama masyarakat menengah ke bawah. Nah, oleh karena itu ancaman dari iklim El Nino terutama, nah ini yang mempengaruhi produksi beras, kemudian produksi juga palawija dan yang lain-lain, ini perlu diantisipasi secara lebih awal ya, supaya kejadian-kejadian sebelumnya tidak terulang, dan juga jangan buru-buru kemudian meresponsnya dengan mengimpor, karena yang terbaik tetap harus memaksimalkan dari produksi dan juga stok yang ada di dalam negeri dulu. Gitu. Baik, secara keseluruhan dengan adanya tadi barang-barang importasi yang justru banyak dijual melalui sosial media begitu, meskipun pemerintah juga sudah langsung turun tangan begitu ya, social commerce yang langsung ditutup begitu. Menurut Anda ini bagian daripada disrupsi era digital kah? Ya, betul. Jadi memang perkembangan cepat daripada era digital ini menciptakan satu disrupsi yang memang harus diantisipasi, karena terutama untuk negara-negara yang dari sisi tingkat literasi digitalnya seperti Indonesia dan juga pasarnya besar, ini bisa punya dampak yang negatif juga. Sehingga misalkan kalau kemudian UMKM-nya belum bisa bersaing di platform digital, ini akan mempengaruhi juga dari tingkat kinerja penjualan mereka. Padahal UMKM adalah backbone atau tulang punggung daripada perekonomian. Nah, ini yang menjadi salah satu isu besar yang kita hadapi, bukan hanya pada saat sekarang ya, tapi juga ke depan. Gitu. Oke, rekomendasi strategi yang bisa Anda berikan begitu nih, Pak Faisal, bagaimana juga kita menyeimbangkan lagi ekspor dan impor kita supaya tetap memiliki kinerja yang baik, tapi sambil menjaga pangsa pasar dalam negeri juga bisa tumbuh optimal. Ya, pertama untuk pasar domestik, karena kita punya pasar domestik yang besar, memang perlu ada prioritas untuk industri dan juga pelaku usaha dalam negeri untuk dapat aksesnya lebih mudah untuk pasar domestik ya. Sehingga langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang sifatnya adalah memberikan kemudahan lebih besar kepada produsen domestik itu penting dalam kondisi global seperti sekarang. Yang kedua, untuk eksternalnya, karena kondisi global terutama negara-negara mitra dagang utama kita yang besar-besar sedang mengalami masalah, maka akan semakin membantu jika dilakukan percepatan diversifikasi ekspor ke negara-negara non tradisional secara lebih serius dan lebih terarah ya, juga lebih kalkulatif gitu ya. Baik, itu dia beberapa rekomendasi yang diberikan. Nampaknya juga ini menjadi beberapa langkah yang sudah ditempuh nampaknya oleh pemerintah ya. Diversifikasi negara tujuan ekspor, kemudian bagaimana menimpalkan perdagangan di dalam negeri khususnya begitu. Baik, Pak Faisal, terima kasih banyak atas sharing yang sudah Anda sampaikan kepada pemirsa pada hari ini. Tentunya menjadi insight menarik ya dalam menyikapi kondisi ekonomi nasional saat ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan sampai berjumpa lagi, Pak Faisal. Berjumpa lagi, terima kasih. Ya. Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.